Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah siang hari ini atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di Masjid Alumni IPB yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berpesan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya, yakni menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan metode agar kita selalu beriman dan bertakwa kepadanya, yaitu kita diminta untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah. Jangan kalian berpecah belah. Ini amanat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berpegang teguh kepada tali agama Allah adalah harga mati. Tidak bisa ditukar-tukar dengan apapun. Akidah Islam harga mati buat kita. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu pesan Allah SWT yang wajib selalu kita dengungkan, kita gaungkan, khususnya pada saat sholat Jumat, agar semua umat Islam tetap terkendali dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berpecah-pecah dalam beragama dikarenakan seruan-seruan selain daripada agama Allah. Mungkin karena nasionalisme, kesukuan, kebangsaan dan sebagainya membuat umat Islam terpecah belah karena itu. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap fenomena harus selalu kita lihat, kita pandang dengan sudut pandang Islam. Sudut pandang ini sangat penting agar jangan sampai kita kehilangan sudut pandang. Dan sudut pandang cuma satu, yaitu Islam. Di mana kita dapat sudut pandang itu? Di dalam al-adillah asy-syar'iyyah. Di dalam dalil-dalil syar'i
Insya Allah kalau kita selalu pegang itu, kita akan selamat selamanya. Sebagaimana pesan Nabi, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitaballahi wa sunnatan nabi. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah dan sunnah Nabi. Kitabullah dan sunnah Nabi adalah sumber hukum yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Yang lain-lain wajib dibawanya. Kalau yang lain-lain ada yang bertentangan dengan Kitabullah dan sunnah Nabi, wajib di-delete, diganti. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, setiap umat Islam wajib belajar hukum syariat Islam agar tidak tersesat. Karena apa gunanya kita hidup di dunia, mengumpulkan kekayaan dan sebagainya, tapi tersesat. Jadi kita harus bisa menentukan apa sikap dan pandangan sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sekarang sedang di dalam suasana 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, di mana baginda Nabi mengatakan bahwa amal yang paling afdol, paling utama, paling diberi pahala paling banyak itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Melebihi daripada bulan Ramadan. Bahkan para sahabat bertanya, apakah melebihi dari jihad fisabilillah? Benar kata Rasulullah, kecuali yang jihad itu tidak pulang lagi, alias mati syahid, itu baru lebih utama. Tapi kalau dia yang jihad itu masih pulang lagi, maka amal apapun di 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah lebih afdal. Apa saja amalan-amalan itu? Tentu seluruh amal soleh, terutama yang wajib-wajib. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu di 10 hari pertama. Dan amalan-amalan sunnah, baca Quran dan sebagainya, termasuk di antara amalan yang dibesarkan oleh para sahabat Nabi adalah takbir pada 10 hari pertama. Dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa sahabat Nabi Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah beliau keluar ke pasar dan takbir, dan masyarakat mengikuti takbir semua. Gitu. Maka hendaknya kita selalu mewarnai kegiatan kita dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam satu hadis dikatakan amal yang paling bagus didengungkan pada saat 10 hari pertama di bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah adalah tahmid, tahlil dan takbir. Dan itu semua ada dalam lafaz takbir. Kita hanya sayangnya kita nanti hanya pada saat malam daripada Lebaran. Padahal seharusnya mulai dari munculnya hilal pada saat 1 Dzulhijjah itu sudah mulai. Bahkan disebut takbir mutlak karena pagi, siang, malam silakan saja, di mana saja, kapan saja. Ini yang masih belum jadi kebiasaan umat Islam. Ini bagian dari membesarkan syiar Idul Adha. Di antara syiar Idul Adha yang lain adalah Idul Adha maknanya adalah kembali berkurban. Allah nyatakan dalam firman-Nya yang saya baca tadi, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli Idul Adha, salatlah Idul Adha, wanhar. Dan wanhar dalam Jalalain dikatakan wanhar nusukaka, dan sembelihlah kurbanmu. Jadi selain
takbir, tahmid, tahlil juga. Nanti kita ada sholat id. Sekarang masih saum Arafah, ada yang masih tarwiyah. Tapi yang pasti sholat id besarkanlah. Rasulullah mencontohkan itu. Bahkan Rasulullah menyuruh wanita-wanita yang sedang haid, menstruasi, kotor, disuruh datang untuk mendengarkan khutbah. Yang punya jilbab lebih disuruh meminjamkan kepada wanita yang gak punya jilbab agar bisa datang ke sholat itu. Ya, jangan dibayangkan sekarang di mana pakaian begitu banyaknya. Zaman Nabi dulu pakaian sangat terbatas. Ingat zaman Nabi itu sama dengan di sini zaman Sriwijaya. Nabi memerintahkan perempuan-perempuan yang punya lebih satu jilbab pinjamkan pada yang gak punya agar bisa pergi sholat itu. Dan agar datang ke sholat id dan pulangnya melalui jalan berbeda dengan mengucapkan takbir, itu semata-mata untuk membesarkan syiar agama Allah. Dan membesarkan syiar agama Allah adalah refleksi daripada ketakwaan manusia. Dalam surah Al-Hajj ayat 32 dikatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sungguh itu dari ketakwaan hatinya. Ini barangkali hari ini yang harus kita munculkan dalam hati sanubari umat Islam, keinginan untuk membesarkan syiar agama Allah dalam sholat id, termasuk setelah sholat id menyembelih kurban. Nabi turun dari mimbar khutbah, selesai khutbah turun dari mimbar langsung menyembelih 2 ekor domba. Itu juga merupakan syiar Idul Adha dan membesarkan syiar agama Allah. Karena menyembelih kurban tentu wajib harus mengucapkan asma Allah. Bahkan sangat menarik, dalam hadis dikatakan Nabi ketika menyembelih hewan kurban mengucapkan wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard hanifan muslimau wa ana awwalul muslimin inna sholati wa nusuki, yang sering kita baca di dalam doa iftitah tapi jarang kita memahami maknanya. Apa itu wa nusuki dan korbanku? Kita baca buku sendi agama, di situ diartikan dan ibadahku, padahal yang benar adalah dan korbanku. Bisa kita rujuk pada tafsir Jalalain tentang wanhar. Tafsir Jalalain mengatakan wanhar nusukaka, dan sembelihlah kurbanmu. Oleh karena itu inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan kurbanku, hewan kurban. Wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Setelah itu Rasulullah mengatakan bismillahi Allahu akbar, hada minka walaka, hada min Muhammad wa ummati, baru kemudian disembelih. Apa yang makna yang bisa kita ambil di situ? Rasulullah mengatakan inna sholati wa nusuki, ternyata di situ adalah kurban. Kita setiap hari doa iftitah sehari 5 kali, 1 tahun 1.800 kali. Tapi pas waktunya kita sudah menyatakan sesungguhnya sholatku, kurbanku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Pas sesungguhnya waktunya kita nggak nyembelih korban. Lah 1.800 kali atau dalam setahun kita ucapkan terus menerus itu apa gunanya? Padahal kita udah deklarasi kepada Allah. Saya ingin mengingatkan kita hari ini bahwa
Sejak setahun yang lalu kita selalu mengucapkan setiap hari, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Besok dan 3 hari ayyamut tasyrik kita dituntut untuk menyembelih. Dan barang siapa yang mampu, kata Rasulullah, tapi enggak mau menyembelih, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati musola kita. Musola itu apa maksudnya? Lapangan tempat sholat Idul Adha. Bukan musola kecil yang kita pahami selama ini. Rasulullah maksudnya musola adalah lapangan yang khusus dipakai untuk sholat Id. Jangan dekati, kata Rasul. Itu artinya apa? Warning besar buat kita. Yang di rumah ada kijang, yang di rumah ada panther, yang di rumah bahkan ada jaguar. Hewan-hewan yang mahal semuanya itu. Tapi nggak nyembelih hewan kurban. Sembelihlah hewan kurban yang terbaik. Makanya hewan kurban itu dalam Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 36 dikatakan wal budna. Budna dari kata badan. Jadi hewan kurban itu diutamakan adalah yang bagus badannya, besar badannya, gemuk, banyak dagingnya, supaya bisa dimakan dan kita pakai untuk ngasih makan kepada umat. Bahkan kepada non muslim pun silakan. Syiar agama Allah ini. Bayangkan kalau semua umat Islam yang mampu menyembelih hewan kurban, dahsyat. Ini harus kita bangkitkan diri kita. Kalau hari ini kita belum sempat niat, tahun depan kita harus niatkan. Semua orang di antara kita yang mampu persiapkan kurban yang terbaik. Kalau standar di Bogor misalnya, 1 kambing 3 juta, beli yang 5 juta supaya hewannya lebih gede. Karena disebut al-budna, itu dalam tafsir dikatakan al-ibil as-saminah. Budna itu adalah onta yang gemuk. Artinya kalau bakor sapi, bakor samin, bakor yang gemuk. Kalau gonam kambing, kambing yang gemuk, jangan kambing yang kurus. Kita harus contoh Sayyidina Umar. Beliau pernah punya hewan onta najibah. Nilainya, harganya 30 ekor onta. Beliau mau sembelih, beliau mau jual. Kata beliau, "Wahai Rasulullah, gimana kalau najibah ini yang harganya 30 ekor onta? Saya jual. Biar saya punya banyak onta, nanti saya korban banyak." Kata Rasulullah, "Kenapa enggak yang itu aja, wahai Umar?" "Siap, sami'na wa ata'na." Umar menyembelih onta najibah, onta terbaik yang nilainya 30 ekor onta. Artinya apa? Kalau di antara kita memang ada yang mampu, beli kambing yang beratnya di atas 100 ton, BB-nya di atas 1 ton. Kenapa tidak? Yang disebut dengan sapi-sapi limusin. Kalau memang kita mampu, di rumah ada jaguar, jual aja jaguarnya, pakai beli hewan korban. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat di padang mahsyar, ketika kita dibangkitkan dari kubur, hewan kurban kita lah menjadi tunggangan kita menuju padang mahsyar. Jaguar nggak bangun. Ini yang harus kita pahami. Kita berikan persembahan yang terbaik. Ingat pelajaran anak Adam, Qabil dan Habil. Kenapa tidak diterima? Kenapa yang satu diterima? Karena persembahannya, karena kurbannya yang diterima adalah yang terbaik. Kalau nggak mampu berkorban bagaimana? Rasulullah sudah mewakili. Ketika Rasulullah menyembelih, adalah ini untuk Muhammad dan umatnya yang nggak mampu, bukan yang nggak mau, yang nggak mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita bisa menyembelih hewan kurban yang terbaik agar menjadi kendaraan kita di hari kiamat.
Ingat bahwa Idul Kurban, Idul Adha adalah hari raya yang jauh lebih besar daripada Idul Fitri. Kita selama ini membesar-besarkan Idul Fitri, Idul Adha tidak kita besarkan. Padahal kalau di Jawa, orang Jawa nyebutnya Rioyo besar, orang Sunda nyebutnya Hari Raya Agung. Kita lalai selama ini, dan kita lebih senang ngikuti WA, ngikuti TV ataupun media-media yang enggak jelas juntrungannya kemana, tidak membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hadirin mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah SWT, dan mendapatkan pemimpin yang adil yang akan membawa kehidupan kita menuju melintasi jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa antahu manahakum wa haddar la'allakum tuflihuna yaumal mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil khalaiqi wal bashar. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari dalam khutbah kedua ini kita tetapkan dan tekadkan hati kita selalu membesarkan siar-siar agama Allah, termasuk Idul Adha yang sedang kita hadapi ini. Ada 4 hari libur, tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Haram hukumnya berpuasa. Jadi tolong diperhatikan itu. Haram hukumnya berpuasa. Makanya kalau ada perbedaan, besok sudah Idul Fitri atau belum, maka seandainya pun kita belum Idul Fitri, jangan berpuasa, karena khawatirnya ternyata sudah Idul Adha besok itu kita berpuasa, haram hukumnya. Dan kita diharamkan berpuasa maksudnya suruh makan dan memberi makan dari hewan kurban yang kita sembelih, ya. Mari kita berpesta istilahnya selama 4 hari itu, ya. Jangan merasa wah itu menghambur-hamburkan. Tidak. Itu adalah menyongsong keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa Indonesia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berkorban semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah agar pemimpin-pemimpin yang di atas segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hentikan korupsi, hentikan penyelewengan dan sebagainya. Kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqdiyal hajat. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.